Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. MotoGP Inggris 2025 benar-benar jadi panggung drama yang tak terduga bro. Marco Bezzecchi berhasil menang dan membawa angin segar buat Aprilia. Tapi cerita di Silverstone nggak cuma soal doi bro. Banyak kekacauan terjadi dan cerita menarik. Contohnya, nama Jorge Martin juga ikut terseret. Alasan Fabio Quartararo gagal sampai finish, strategi balapan kemarin, kegagalan Luan Marquez, dan krisis Pecco yang belum berakhir. Yuk simak cerita lengkapnya bro. Meskipun Marco Bezzecchi dan tim Aprilia berhasil menang di MotoGP Inggris 2025, nama Jorge Martin tetap saja ikut terseret dalam pembicaraan bro. Bahkan, bos Aprilia, Massimo Rivola, langsung menyebut Martin saat sesi wawancara usai kemenangan Bezzecchi. Buat Rivola, kemenangan ini jadi bukti kalau motor Aprilia sebenarnya tidak seburuk yang dikira banyak orang di awal musim MotoGP 2025. 6 bulan terakhir ini benar-benar berat. Kamu tidak bisa membayangkan betapa kami butuh kemenangan ini, ujar Rivola kepada Sky Sport MotoGP. Ia juga mengungkapkan rasa simpatinya kepada Fabio Quartararo yang tampil impresif tapi belum beruntung. Aku ikut sedih buat Fabio. Dia layak menang. Dia menjalani balapan luar biasa. Tapi ya, begitulah dunia balap, lanjutnya. Menariknya, kemenangan ini bukan cuma pembuktian di mata fans, tapi juga semacam kode keras, atau lebih tepatnya sindiran buat Jorge Martin. Seperti yang santer diberitakan belakangan ini, Martin kabarnya sedang berusaha memutus kontrak lebih cepat dengan pabrikan asal Italia tersebut. Aku harap ini bisa jadi pesan buat Martin, bahwa kami punya motor yang mampu menang, tegas Rivola. Dan kami juga bisa menang bersama dia. Kami bahkan berharap bisa memeluknya lagi dalam waktu dekat, ucapnya optimis. Lebih dari sekedar kemenangan di lintasan, hasil ini juga jadi suntikan semangat besar buat seluruh tim Aprilia, termasuk para kru di pabrik yang terus bekerja keras di balik layar. Kemarin saya cuma bisa bilang ke tim untuk incar podium, karena targetnya realistis. Tapi dengan kecepatan yang seperti ini, kami jadi yakin bisa membidik target yang lebih tinggi lagi ke depannya, ungkap Rivola. Awalnya hari ini kami hanya berharap dapat merasakan krim di atas kue, tapi ternyata sekarang kami bisa menikmati seluruh kuenya, tutupnya sambil tersenyum lebar. Subscribe. Baru beberapa detik setelah balapan dimulai, Alex Marquez yang sehari sebelumnya tampil impresif dan menang di sprint race langsung tergelincir di tikungan pertama yang diakibatkan ban depan yang belum cukup panas. Tak lama setelah itu, Marc Marquez juga ikut tersungkur usai kehilangan kendali di tikungan. Motornya meluncur keluar lintasan dan menabrak pembatas. Pada waktu itu, kedua pembalap ini sepertinya akan gagal menyelesaikan balapan. Tapi bro, kekacauan di lintasan belum berakhir. Di bagian belakang lintasan, insiden lain terjadi. Franco Morbidelli bersenggolan dengan pembalap uji Honda, yaitu Alex Espargaro. Tak hanya membuat keduanya keluar jalur, motor Espargaro juga menumpahkan oli ke lintasan, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi rider lainnya. Melihat kondisi yang licin dan beresiko, panitia balapan pun mengibarkan red flag. Nah, karena balapan belum genap berjalan 3 lap, aturan pun menyatakan bahwa race harus diulang dari awal. Ini otomatis membuka kesempatan kedua bagi rider-rider yang sempat terjatuh di awal, termasuk Alex dan Marc Marquez. Saat balapan dimulai ulang, beberapa pembalap memutuskan untuk mengubah strategi. Masalah suhu ban yang dingin di awal balapan membuat sebagian dari mereka nekat memilih ban depan tipe soft. Ban jenis ini memang lebih cepat panas, tapi juga lebih cepat aus. Tapi Fabio Quartararo tetap mengambil resiko ini. Quartararo sempat kehilangan posisi di tikungan pertama karena disalip Pecco Bagnaia. Tapi tak butuh waktu lama bro, ia langsung merebut kembali posisinya. Motornya terlihat sangat stabil dan perlahan ia mulai menjauh dari para pembalap di belakang. Di lap ke-8, jaraknya sudah mencapai 5,2 detik. Strateginya terlihat sempurna, menekan habis-habisan selagi ban soft masih dalam kondisi prima, lalu bertahan di posisi depan. Di lap ke-12, saat masih memimpin dengan jarak lebih dari 4 detik, nasib sial menimpa Fabio Quartararo.
Tiba-tiba motornya melambat. Ternyata perangkat pengatur ketinggian bagian belakang pada motor miliknya mengalami kerusakan. Ironisnya, teknologi ini adalah teknologi andalan yang selama ini jadi salah satu kekuatan Yamaha. Quartararo pun terpaksa menepi dan mengakhiri balapan lebih awal. Doi akhirnya hanya bisa duduk di pinggir lintasan dengan wajah kecewa, menyaksikan peluang emas itu menghilang begitu saja. Bagi Yamaha, ini adalah momen pahit. Mereka kembali gagal meraih kemenangan pertama sejak tahun 2022. Padahal di video saya sebelumnya, Quartararo diprediksi menang di Silverstone karena gaya berkendaranya dan pengalaman dia pernah menang di trek ini pada tahun 2021. Like and subscribe. Setelah Quartararo keluar dari balapan, Marco Bezzecchi langsung mengambil alih posisi terdepan. Di belakangnya, Johann Zarco membayangi dengan ketat. Tapi Bezzecchi tampak konsisten, menjaga ritme dan perlahan memperlebar jarak. Ia akhirnya finish pertama dengan selisih lebih dari 4 detik. Kemenangan perdananya sejak Grand Prix India tahun 2023, sekaligus yang pertama bersama Aprilia. Zarco finish di posisi kedua. Pembalap senior asal Prancis ini tampak solid sepanjang balapan dan membawa kabar baik bagi timnya. Motor LCR Honda yang sempat diragukan, kini mulai menunjukkan taringnya lagi. Ini jadi hasil finish terbaik Honda di lintasan kering selama lebih dari setahun. Marc Marquez menunjukkan kelasnya setelah sempat terlibat insiden di awal balapan. Ia keluar jalur dan terlempar ke posisi 10, tapi perlahan bangkit dan mulai menyalip pembalap lain satu persatu. Puncaknya terjadi di lap terakhir saat ia berdua ketat dengan Franco Morbidelli. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Saling salip, saling tekan, tapi di tikungan terakhir Marquez berhasil unggul tipis dan mengunci podium ketiga. Hanya terpaut 0,017 detik dari Morbidelli. Musim ini semakin berat bagi Pecco Bagnaia. Setelah sempat memimpin di awal restart, nasib buruk kembali menghampirinya. Ia terjatuh dan gagal finish. Dan kini ia tertinggal 72 poin dari Marc Marquez di klasemen. Peluang mempertahankan gelar pun semakin tipis. Di sisi lain, Ducati yang sebelumnya tampak begitu dominan mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Sementara itu, Aprilia justru menemukan harapan baru lewat kemenangan impresif Marco Bezzecchi. MotoGP Inggris 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu seri paling dramatis di musim ini. Bendera merah atau red flag, gangguan teknis, dan emosi yang naik turun membuat balapan jadi sangat berkesan. Marco Bezzecchi tak hanya meraih kemenangan pribadi, tapi juga mengembalikan semangat tim Aprilia di tengah masa depan yang penuh tantangan. Sementara itu, Marc Marquez terus menunjukkan performa konsisten, semakin kukuh di puncak klasemen. Ketika musim MotoGP 2025 terus berjalan, satu hal yang jelas, balapan seperti ini tak pernah bisa diprediksi. Nyatanya, Fabio Quartararo yang diprediksi menang malah gagal mencapai finish. Bagaimana menurut Anda, bro? Silakan berkomentar.